Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita yang berjudul Manusia Setengah Elf yang Bertekad Merubah Dunia. Baiklah, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya kalian siapkan kopi dulu guys. Ngopi-ngopi. Serta siapkan posisi ternyaman kalian. Lupakan bayang-bayang mantan. Kalau sudah, langsung aja sikat. Pada episode sebelumnya, semua rencana yang telah disusun Nero selama bertahun-tahun gagal total. Bukannya mendapat hadiah karena telah menyelamatkan raja, malahan sebaliknya Nero malah mendapatkan sebuah hukuman. Episode kali ini dibuka memperlihatkan sebuah keasrian hutan yang membuat siapapun berpikir dua kali untuk melintasinya. Perjalanan segerombolan para budak yang diantarkan oleh 4 orang penjaga. Nampaknya bukan cuma Nero yang harus mendapat hukuman menambang seumur hidupnya. Terdengar perbincangan di antara para budak, yang mana pria berbaju hijau mengatakan, "Kapan kita akan sampai? Dan sekarang di mana kita?" "Wah, aku mau pulang." Lalu dijawab oleh pria berbaju biru, "Jangan mimpi, ini udah di luar Aruka. Tidak akan ada orang yang menyelamatkan kita." Lalu pria berbaju hijau itu menanyakan pada pria berkumis yang berada tepat di belakangnya, "Memangnya tambang macam apa yang akan kita kunjungi? Mengapa semua orang mempersiapkan kematian kita?" "Itu tambang batu sihir," jawab pria berkumis itu. "Batu sihir?" "Ya, itu material untuk senjata sihir. Senjata itu sangat membantu saat perang kemarin." "Lah, memangnya apa hubungannya dengan kita yang sedang sekarat?" tanya pria berbaju hijau kembali. "Ya, soalnya batu sihir itu merupakan salah satu zat aktif untuk monster tertentu," balas pria berkumis itu mengenai pertanyaan pria berbaju hijau. Percakapan mereka pun hanya ditanggapi diam oleh Nero, yang mana dia berada tepat di belakang pria berkumis. Kemudian Jin berpindah ke rumah Nero, memperdengarkan percakapan kedua adik Nero yang sedang merasa ketakutan. "Sekarang hanya tinggal kita berdua, sedangkan kita tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Apakah kita akan dijual?" tanya Sylvie pada Wendy. Namun Wendy membantah ucapan Sylvie. Dia berkata kalau Kak Nila akan segera kembali, makanya kita harus melakukan apa yang mereka suruh, entah itu bersih-bersih maupun memasak, agar kita tidak dijual oleh majikan. Namun Sylvie masih tetap saja meragukan apakah Nira akan segera kembali. Tak berselang lama kemudian mereka dikejutkan dengan masuknya seorang dalam rumah, memperlihatkan pria berambut kuning yang masuk, serta ditemani oleh Bapak Raikus yang merupakan majikan dari Wendy dan Sylvie. Kemudian panel memperlihatkan dengan jelas wajah pria berambut kuning yang seketika itu membuat saya emosi guys. Ingin kali menamparnya guys. Ini nih muka-muka kayak gini yang sering kali menyakiti loli-loli kesayangan kita ya guys ya. Terjadilah percakapan antara Bapak Raikus dan pria berambut kuning. Wah, imut. Bangsat. Maaf guys, emosi saya guys. Tanpa basa-basi pria berambut kuning menawar 300 untuk 2 loli kesayangan kita. Wah, 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 parah ini. Namun permintaan pria berambut kuning itu masih ditolak oleh Bapak Raikus. Dikarenakan Bapak Raikus sering mendengar rumor tidak baik tentang pria berambut kuning. Hal tersebut dibantah oleh pria berambut kuning, kemudian mengatakan, "Apakah kamu percaya dengan rumor burung yang disebarkan orang biasa? Bukankah kamu itu salah satu bangsawan yang terhormat di Aruka? Akan aku beli 450." Tentu saja kedua loli kesayangan kita sangat terkejut dengan pernyataan dari pria berambut kuning. "Ayolah Bapak Raikus, tolak, tolak." Bapak Raikus pun kemudian menolak kembali tawaran dari pria berambut kuning. Akan tetapi pernyataan mengejutkan kembali dilontarkan oleh pria berambut kuning. "Baiklah, akan aku bayar 600. Bukankah dengan 600 kamu bisa membeli orang dewasa?" Woi, terdiam Bapak Raikus mendengar pernyataan dari pria berambut kuning. Namun panel berpindah kembali ke arah Nero. Tiba-tiba Nero berteriak di tengah kerumunan,
dikarenakan dia menyesali tindakan yang sudah ia lakukan. Dalam hatinya pun dia bergumam, wah, omong kosong. Kesempatan yang kusiapkan selama bertahun-tahun sudah gagal total. Sial. Sekarang aku berada di situasi yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tidak, aku tidak boleh mati. Aku harus melindungi adik-adikku. Gumam Niro sembari membayangkan kedua adiknya. Ceprot! Mendaratlah sebuah cambukan di mukanya yang membuat Niro sadar akan situasi yang sedang terjadi. Penjaga itu pun mengatakan pada Niro, bukankah sudah kubilang aku punya jantung yang lemah? Jadi jangan membuatku kaget lah, goblok. Sekarang rasakan ini, matilah kau budak sialan. Sudah seperti yang kita bayangkan. Pada akhirnya Niro mendapat siksaan dari penjaga itu. Niro pun hanya bisa memohon pada penjaga itu untuk mengampuninya. Niro pun hanya bisa merintih serta meminta tolong. Namun sudah kita duga, tidak akan ada seorang pun yang mau membantu dan menolong Niro. Namun mereka dikejutkan dengan munculnya seekor serigala yang menerkam salah satu budak. Raungan serigala itu pun bergema di telinga mereka. Hal itu mengagetkan penjaga yang sedang menyiksa Niro. Seketika itu pula dia terjatuh pingsan. Mampus. Serigala itu secara tidak langsung menolong dan membantu Niro. Serang dan bunuh serigala itu, teriak salah satu penjaga yang berada di atas kuda sembari melepaskan anak panahnya. Dua anak panah pun mendarat tepat di tubuh serigala. Pada akhirnya hal tersebut membuat serigala itu harus kabur. Dia pun masuk ke arah semak-semak sembari masih dihujani dengan anak panah. Kita sebentar lagi sampai. Jangan beristirahat jika kalian mau hidup, ucap penjaga yang berada di atas kuda sembari membopong salah satu penjaga yang pingsan tadi. Nira pun kemudian melihat ke arah budak yang diterkam oleh serigala tadi. Dia pun menguatkan tekadnya. Aku tidak boleh mati di tempat ini. Oi, kepala penjaga, apa kau masih hidup? Apa? Kenapa kau sangat lambat? Ucap kepala penjaga yang sudah menunggu kedatangan mereka. Penjaga yang mengantarkan para budak pun turun dari kudanya sembari berkata, wah, ini sudah 1 tahun semenjak terakhir kita bertemu. Aku senang kau masih hidup. Sudah, berhenti, jangan banyak bacot. Woi, kenapa ini cuma 14, bukannya ada 18? Tanya kepala penjaga pada pengawal yang mengantarkan budak. Ya, kau tahu, 3 mati kelaparan dan yang satu mati diterkam serigala. Wah, sial. Mereka memberi banyak pekerja pendukung, tapi paling tidak mereka punya kondisi yang baik lah. Lihat mereka, lemah dan tidak berguna. Memang sialan, ucap kesal kepala penjaga melihat kondisi para budak. Woi, kenapa kalian cuma berdiri? Ambil kapak dan berbaris. Bersiap untuk menderita malam ini. Woi budak, kuperingatkan pada kalian, kepala penjaga itu lebih mengerikan daripada monster yang pernah kalian lihat. Jadi jangan pernah membantah kata-katanya. Mereka pun kemudian bergegas dan mengambil alat pertambangan. Namun ada salah satu budak yang mendekati kepala penjaga. Kemudian dia mulai menjilat kepala penjaga. Dia mengatakan, kepala penjaga, saya orang biasa, tapi karena keadaan yang kurang menguntungkan, jadi saya dibawa ke sini. Jika Anda membiarkanku menjadi bagian kekuatan administratif, maka saya akan memberikan Anda sebuah hadiah. Serak, tertepaslah kepalanya. Bukannya mendapat sebuah jabatan, malahan dia mendapat sebuah kematian. Pemborosan, ucap salah satu penjaga yang nampaknya sudah paham dengan sikap sang kepala penjaga. Dengarkan para budak sialan, lupakan masa lalu kalian. Di sini kalian hanya mesin penambang sampai mati. Jika kalian tidak terima dengan itu, kalian akan mati di tanganku, atau kalian akan menjadi makanan monster. Pilihan ada di tangan kalian. Bergemalah teriakan kepala penjaga pada malam itu. Seminggu sudah berlalu sejak hari itu, dan terlihat salah satu budak sudah tidak mampu lagi untuk mengangkat alat tambangnya. Habis sudah tenaganya untuk menambang terus-menerus. Ayunan demi ayunan pun terus ia lakukan agar tidak mendapat siksaan dari para penjaga. Sampai pada akhirnya pun dia terjatuh tak sanggup lagi menahan rasa letihnya. Kemudian terdapat salah satu penjaga yang mendekati pria itu. Ini sudah seminggu, tapi kau bahkan belum bisa memegang kapak dengan benar. Apa kamu mau mati?
Pria berbaju biru itu pun beralasan kalau bahunya ini sangat sakit. Ya, baiklah. Sini ku bantu, biar ku potong bahu yang tidak berguna itu. Ucap penjaga itu sembari mengeluarkan pedangnya. Ah, tidak, tidak, tidak. Aku mohon jangan, maafkan aku. Ucap sang pria berbaju biru memohon ampun. Namun penjaga itu dikejutkan dengan suara berisik yang berasal dari dalam goa. Semakin lama suara itu pun semakin mendekat ke arah mereka. Itu monster. Semuanya bersiap untuk bertarung. Teriak penjaga itu memperingatkan pada para budak. Sialan, apa yang kalian lakukan? Cepat bersiap dan ambil pedang. Tapi kami kan budak. Sangka pria berbaju biru itu yang masih terkapar lunglai lemas tak berdaya. Memangnya siapa yang peduli? Jika kalian masih ingin hidup, cepat ambil pedang dan siap untuk bertarung. Nira pun cukup terkejut dikarenakan para penjaga di sini memperbolehkan mereka untuk memegang senjata. Dem. Sebuah pukulan berhasil melemparkan kepala penjaga. Pukulan itu pun cukup kuat sampai membuat kepala penjaga yang terkenal garang itu terhempas ke belakang. Terlihat monster orc yang cukup besar bersenjatakan kapak yang bersiap untuk memakan para manusia. Raungannya pun terus bergema seakan ingin menunjukkan siapa yang terkuat di sini. Salah satu penjaga pun menanyakan kepada kepala penjaga, "Apa itu?" Kepala penjaga pun menjawab tidak tahu, dan dia juga baru pertama kali melihat monster sebesar itu. Penjaga itu pun melirik ke arah para budak yang sudah memegang senjata, kemudian memerintahkan mereka untuk menyerang. Akan tetapi mereka menjawab, "Kami belum pernah mengayunkan pedang seumur hidup kami. Aku tidak mau tahu. Tinggal ayunkan." Dan trok. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kampak terlebih dahulu berhasil menghujam tubuh sang penjaga. Tentu saja hal itu tidak disadari oleh kepala penjaga. Dia pun hanya terdiam melihat salah satu prajuritnya telah mati dibunuh oleh monster. Kepala penjaga pun berlari untuk menjauhi monster itu, sembari menanyakan kepada para budak apakah tidak ada yang tahu caranya untuk bertarung, serta mengumpat kesal, "Sialan, Samuel tidak ada di sini. Kerajaan tidak akan memberi bantuan bila cuma hanya satu monster." Para budak pun hanya terdiam tanpa memberikan tanggapan dari pertanyaan si kepala penjaga. Mereka terlihat sudah pasrah dengan kematian yang akan segera menjemput mereka. Tiba-tiba kepala penjaga dikejutkan dengan monster yang sudah berada tepat di belakangnya, serta monster itu sudah menghunuskan kapaknya dan bersiap untuk menebas sang kepala penjaga. Ceras! Di saat kepala penjaga sudah pasrah dengan keadaannya, tiba-tiba tangan monster itu terpotong oleh seorang dan melayang di udara. Benar saja, orang itu adalah Nero yang berhasil memotong tangan dari sang monster orc. Monster itu kemudian melirik ke arah orang yang berhasil membuat tangannya terpotong. Dengan sangat marah, monster itu pun langsung menerjang ke arah Nero, sembari membuka mulutnya yang dipenuhi dengan gigi yang sangat tajam, serta bersiap untuk mengunyah tubuh kecil milik Nero. Tidak mau hanya pasrah dengan keadaannya, Nero pun kemudian berbalik untuk menyerang. Dia pun menghunuskan pedangnya dan berhasil menancap tepat di tubuh orc. Berpindah terlebih dahulu memperlihatkan manusia brengsek yang sudah keluar dari kediaman Nero. Dia pun mengatakan pada Pak Araigus kalau dia berubah pikiran bisa menghubunginya kapanpun. Wendy serta Sylvie pun bersyukur karena mereka tidak jadi dijual, serta mereka menilai kalau Pak Araigus itu lebih baik hati daripada apa yang mereka pikirkan. Pak Araigus pun hanya terdiam dengan keputusannya. Tapi BTW, makasih Pak Regus. Thank you, thank you, thank you. I love you Pak Regus. I love you. Berpindah lagi ke sisi pertarungan Nero. Pada akhirnya perjuangan Nero tidak sia-sia. Dia pun berhasil mengalahkan monster orb itu. Kemenangannya pun disambut bahagia oleh para budak serta para penjaga. Kemudian kepala penjaga pun menanyakan pada Nero, "Dari mana kamu belajar pedang?" Nero pun menjawab, "Aku dikirim ke sini karena bisa menggunakan pedang, Pak." Wah, anak yang menarik. Kau sekarang menjadi bagian dari prajurit. Tentu saja hal itu membuat Nero cukup terkejut dibuatnya. Oke, baiklah, mungkin segitu dulu ya guys ya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Dan Mimin minta maaf apabila penyampaian dari kata-kata Mimin ada yang kurang jelas ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.